rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Nah ini menyedihkan teman-teman. Ada orang yang bukan basic agama, nulis buku tauhid, dia masukkanlah persoalan rokok ke masalah tauhid. Kacau nggak tuh? Bahlul ente. Ini pakai akal. Karena yang ngerokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok. Kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Ya, kita boleh sebut bahlul aja deh. Ya, udah enggak, ini persoalan fikih, khilafiyah dimasukin ke bab usul. Udah langit sama bumi. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram, haram, nggak boleh merokok. Jangan merokok sudah. Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Ada nggak pengharam rokok di Quran? Kalaupun ada, pasti itu ijtihadi. Kalau hukum ijtihadi, pasti zonni. Kalau ada zonni, ujung-ujungnya khilafiyah. Mau gimana lagi? Waduh, susah ini kalau dapat orang pintar kayak gini. Maka tolonglah, yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Rokok jelek. Nggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Nah, inilah kekacauan umat di situ mulainya. Ya, khamar nggak pernah disebut musyrik kok. Orang rokok disebut musyrik. Ya. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustadz yang ngerokok, ini nggak waras. Ini ustadz. Jangan kasih ngajar, ustadz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ini mulut, ini hidung, Allah kasih buat apa? Buat nafas. Bukan knalpot bajai. Bukan knalpot, kita terus saja. Ini akalnya di mana? Hati-hati, jadi jangan-jangan antum terhalang belajar sesuatu ilmu cuma karena performan yang nggak cocok dengan mindset kita. Nah coba tanggalkan mindset itu. Ini yang saya maksud, tanggalkan jubah. Jubah-jubah keilmuan, jubah-jubah harakah, jubah-jubah tarekatnya. Kalau ngaji-ngaji ilmu marifat terus tanggalin itu. Nggak masuk ilmunya. Masih ngerasa dirinya alim, udah nggak lewat udah. Ada nggak dalilnya? Dalil. Yang kita minta dalil. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Hukum rokok apa? Rokok angkat di Quran. Hukumnya. Ada nggak di sunnah? Ada nggak di ijma? Ada nggak di qiyas? Belum ketemu. Oleh karena itu, karena dia tidak ada dalam hukum yang disepakati, maka dia masuk ke dalam hukum yang diikhtilafkan. Oleh karena itu, ulama kita selalu ikhtilaf mengenai hukum rokok. Dulu guru saya yang Khidriyah ini nyarankan salah satu ustadz yang terkenal dengan ilmu zikir, dengan jamaah zikir, dikabari beliau, selama ente masih hidup, bertorikotlah. Dia nggak mau. Kenapa? Dia ngelihat orang bertorikot suka ngerokok. Loh, apa kaitannya ma'rifatullah dengan ngerokok? Ngerokok kan urusan fikih. Ulama ahli fikih berdebat. Gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Tuh. Itu bahlul nggak tuh yang ngomong begitu? Antum tahu bahlul nggak? Tahu bahlul nggak? Memang ada bahlul ya? Khamar di Quran, orang yang minumnya nggak disebut musyrik. Rokok nggak ada di Quran, teman-teman. Saya nggak belain orang ngerokok, saya nggak ngerokok. Antum melihat kan, aneh nggak ngerokok kan? Itu nggak ngerokok kok. Kita ngelarang murid kita ngerokok kalau bisa. Tapi guru kita ada ngerokok, pasti mereka ngerti. Kita pelajari, ternyata mereka paham. Di Quran itu tidak diharamkan. Ada nggak pengharam rokok di Quran? Kalaupun ada, pasti itu ijtihadi. Kalau hukum ijtihadi, pasti zonni. Kalau ada zonni, ujung-ujungnya khilafiyah. Mau gimana lagi? Ya. Kecuali ada ya, la tashrabud dukhan fa innahum apa? Aduh, kita nggak bisa buat ayat soalnya. Udah ada, paling surat Dukhon ya. Surat Dukhon bukan surat rokok. Nah ini menyedihkan teman-teman. Ada orang yang bukan basic agama, nulis buku tauhid, dia masukkanlah persoalan rokok ke masalah tauhid. Kacau nggak tuh? Bahlul ente. Ya? Kita boleh sebut bahlul aja deh.
Udah enggak, ini persoalan fikih, khilafiyah dimasukin ke bab usul. Udah langit sama bumi. Nah, inilah kekacauan umat di situ mulainya. Ya, khamar nggak pernah disebut musyrik kok. Orang rokok disebut musyrik. Ya. Nah, hati-hati. Jadi jangan-jangan antum terhalang belajar sesuatu ilmu cuma karena performan yang nggak cocok dengan mindset kita. Nah, coba tanggalkan mindset itu. Ini yang saya maksud. Tanggalkan jubah. Jubah-jubah keilmuan, jubah-jubah harokah, jubah-jubah tarekatnya. Kalau ngaji-ngaji ilmu marifat terus tanggalin itu. Nggak masuk ilmunya. Masih ngerasa dirinya alim udah nggak lewat udah. Nggak masuk. Nah itu maka tadi kita berdoa, ya Allah cabut rasa kibir di dalam. Ya. Sampai sekarang itu pasti ada. Kan Allah nggak langsung kabulkan. Nah, semoga pelan-pelan dengan ngaji begini Allah buang dikit-dikit. Syukur-syukur kalau dibuang langsung. Amin. Ya, kalau dibuang langsung kan sama kayak orang ada duri di badannya, dicabut langsung kan bisa pendarahan. Merokok saat maulid, gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya dibalik lagi, hukum rokok apa? Rokok ada di Quran hukumnya? Ada nggak di sunnah? Ada nggak di ijma? Ada nggak di qiyas? Belum ketemu. Oleh karena itu, karena dia tidak ada dalam hukum yang disepakati, maka dia masuk ke dalam hukum yang diikhtilafkan. Oleh karena itu, ulama kita selalu ikhtilaf mengenai hukum rokok. Terjadi perdebatan, bahkan di Mekah sendiri itu ulama-ulama yang afiliasi dengan Salafi mengharamkan. Tapi Said Muhammad, Syekh Yasin Al-Fadani itu ngisap shisha. Selesai ngaji hadis, baca Sahih Bukhari, ngisap shisha dulu. Karena mereka tidak mengharamkannya. Gitu. Tapi shisha beda sama rokok ya. Beda Ustaz ya. Aneh belum pernah soalnya. Udah bernazar untuk tidak sama sekali. Saya tidak merokok bukan karena mengharamkan, tapi karena saya bernazar. Guru-guru saya banyak yang ngerokok, baik Arabi ataupun Indonesia, itu banyak yang ngerokok. Lakinna la nuharrimu. Coba. Dan kita kaget ketika ada orang yang nulis bahwasannya rokok itu syirik. Allahu Akbar. Lebih parah rokok atau narkoba? Narkoba sama dengan minuman keras, sama ya. Minuman keras, peminumnya disebut musyrik atau disebut fasik? Fasik. Masa orang cuma minum rokok disebut apa? Minum rokok. Bukan bahasa Arabnya kan sama ya, syurbu dukhon. Syurbu itu bisa minum, bisa ngisap. Karena minum itu ngisap air. Masa orang yang cuma menghisap rokok disebut syirik? Saya nggak suka emang rokok itu. Tapi saya juga kalau guru kita ngerokok, gimana kita kira nggak suka sama guru kita? Akhirnya saya tabarukan aja ya. Ya semoga asap dari guruku tidak jadi penyakit gitu aja jadinya. Husnuzon, tapi kita nyesok juga. Apalagi guru-gurunya Ustadz Zul itu banyak yang rokok itu di Padang tuh ya. Hampir semua rokok di Jawa kiai itu yang rokok. Salah satu parfumnya kiai itu rokok. Allah Akbar. Wallahi saya tidak suka rokok, tapi tidak mengharamkan rokok. Tinggal dibuat setting aja nanti bahwa dilarang merokok selama maulid, tapi harus ada gantinya. Antum kalau nggak ngerokok banyak nyemil. Ngemil tuh nggak ngemil, ya. Maka orang-orang nggak ngerokok itu dibuat di setting acaranya di ruang ber-AC. Masa dia akan pakai masih rokok? Insya Allah kalau dia punya perasaan dia nggak akan ngerokok ya. Jadi apa hukumnya ngerokok lagi maulid? Tergantung ikut mazhab yang mana. Saya tidak mengharamkannya. Namun minimal kita memakruhkan merokok saat kapanpun, tidak hanya maulid. Kalau lagi sholat haram ya. Benar nggak? Ngerokok lagi sholat ya haram lah.